kita masih diberi kesehatan dan apa namanya dan kesempatan untuk bisa bertemu pada hari ini. Dan saya lihat tadi ada Bu Lastri dan Mas Muklis dari ruang operasi di dua rumah sakit yang berbeda. Mas Muklis tadi apa namanya dari perawat, Bu Lastri mungkin dari perawat juga. Saya lihat bahwa hampir 300 orang yang udah bergabung ini dari berbagai lintas profesi kesehatan. Jadi tenaga kesehatan dan sesuai dengan topik kita hari ini, kalau kita berbicara tentang tata laksana bedah secara komprehensif, maka kita akan berbicara juga tentang pentingnya interdisipliner approach. Jadi kita butuh kerjasama dan kolaborasi dari berbagai divisi keilmuan, dari berbagai divisi profesi, ya kan? Jadi karena di OK itu ibarat satu kesatuan, di ruang operasi itu ibarat satu kesatuan tubuh. Kalau ada satu yang hilang itu pasti jadi masalah. Bayangkan ada dokter bedah, tidak ada perawat scrub, perawat untuk operasi, pasti operasi tidak berjalan. Atau kalau berjalan, pasti tidak akan baik dan potensi resiko dan masalah itu pasti besar. Nah, dalam kaitan hari ini, saya dua orang sebetulnya pembicara hari ini. Saya berbicara pertama diberi empat topik. Lalu selanjutnya ada abang saya ini, Mas Johansen. Beliau nanti setelah saya akan berbicara juga dengan empat topik yang tidak kalah menarik. Nah, ini biasa tandem saya Mas Johansen kalau di sini. Nah, Ya, putar. selamat pagi Mas. Oke, Pagi datar, pagi jadi datar. kita berbicara tentang apa namanya, bagaimana kegiatan ruang operasi, memperkecil masalah dan lain sebagainya. Maka apa namanya, tentu banyak hal yang harus kita pahami. Saya rasa sebagai tenaga kesehatan yang sudah lama di ruang operasi atau kontak dengan semua aktivitas ruang operasi ataupun ada teman-teman yang tertarik di ruang operasi bahwa kita memang terbiasa untuk mengadakan checklist dan seperti kita tahu bahwa Indonesia terus memperbaiki aturan, kita ada yang namanya akreditasi dan itu semua membuat semua checklist itu harus berjalan dengan tujuan makin memperkecil kemungkinan error. Jadi human error itu dikurangi di sinilah pentingnya kita membahas tentang apa namanya bagaimana tata laksana bedah dan pasca bedah untuk keselamatan pasien. Banyak hal-hal, tapi goal standarnya tetap salah satunya adalah ini WHO Surgical Safety Checklist. Nah, hari ini saya mengambil saduran dari jurnal-jurnal seperti Miller's Anesthesia, Sabiston Textbook Surgery, dan juga ada studi WHO tentang Safe Surgery Safe Life 2025 update. Nah, kalau ngomong WHO, WHO itu mengeluarkan WHO checklist, Surgical Safety Checklist, dan ada 19 item krusial. Nah, termasuk juga dari buku-buku textbook. Nah, tujuan utama keselamatan pasien dalam bedah itu adalah melindungi pasien dari cacat atau kematian akibat adverse event, menurunkan komplikasi dan panjang hari rawat, standarisasi praktek perioperatif berdasarkan evidence base, lalu meningkatkan pengalaman pasien. Bahwa kita tahu pasien yang harus menjalani bedah, maka Anda bayangkan ini adalah kondisi pasien yang tidak bisa menjalani terapi konservatif. Artinya obat-obatan tidak bisa, yang lain tidak bisa, harus obatnya itu pisau. Jadi kalau sudah operatif manajemen, sudah tidak mampu dan konservatif manajemen berarti kondisinya memang berat. Nah, selalu seperti ini biasa pasien ada apa namanya ada komorbid dan lain sebagainya. Disinilah bagaimana kita tenaga kesehatan semua mempersiapkan dari mempersiapkan optimalisasi pasien, resiko komorbid termasuk edukasi dan lain sebagainya. Nah, di sinilah butuh kolaborasi antara dokter, perawat yang di ruangan, di ruang OK, ruang observasi, ruang recovery room ini. Makanya saya bilang ini satu kesatuan yang saling berhubungan dan saling menjadi aspek kunci, aspek krusial. Nah, kalau
kita berbicara tentang safety system di ruang operasi, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama tentang patient safety itu sendiri. Nah, patient safety tentunya banyak hal yang harus dipersiapkan untuk keamanan pasien, dan ini akan bertujuan untuk mencegah terjadinya komplikasi. Mencegah terjadinya komplikasi komplikasi juga penting kita meminimalisasi error. Errornya apa? Misalnya kita tuh pernah lihat kalau yang 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 apa namanya yang kalau kita lihat di media sosial kadang-kadang ada ini pasien yang patah di kaki kiri, kok digipsnya di kaki kanan. Nah, yang seperti inilah yang penting tentang bagaimana apa namanya tentang bagaimana mencegah atau meminimalisasi error-error yang seharusnya tidak terjadi. Makanya sistem ini biasanya ada checklist, ada standarisasi, ada istilahnya sign in, time out, sign out. Nah, seperti itu. Nah, ujung-ujungnya apa? Improving outcome, meningkatkan outcome pasien. Masa rawatannya semakin pendek, dengan semakin pendek maka kemungkinan untuk muncul komplikasi pneumonia selama rawatan rumah sakit maka juga semakin kecil. Jadi ini satu ekosistem yang terus berhubungan dan saling berkaitan. Nah, kunci dari resiko ini adalah yang pertama IDO, ya, apa namanya, infeksi daerah operasi atau surgical site infection. Nah, berbicara tentang surgical site infection, berarti ada peran mikroba, ada peran infeksi bakteri di sini yang berhubungan dalam surgical site, area operasi. Nah, ini banyak hal. Kalau kita bicara surgical site infection, maka kalau akreditasi itu kita selalu ada checklist untuk bagaimana kita mensterilkan ruang operasi. Jangan sampai ruang operasinya sendiri ternyata terlalu banyak jumlah kuman. Jadi pasien sehat masuk ke situ di operasi, pasien dapat bonus dari kuman-kuman yang ada di ruang operasi. Nah, lalu ada medication error, kesalahan medis, kesalahan dalam pemberian obat. Apakah dosis, apakah cara pemberian? Misalnya ini di, di, disuntikkan lidokain, harusnya intramuskular atau subkutis, ya kan, apa namanya, atau intrakutan, tapi diberikan intravena. Wah, ini bahaya sekali. Lalu ada juga komplikasi yang berhubungan dengan anestesia, apakah terlalu dalam ataukah kurang, atau ini retain surgical item. Ini apa namanya, part bedah ini bisa ketinggalan di dalam material bedah kayak spons, kasa dan lain sebagainya. Lalu ada communication breakdown. Jadi risikonya kalau tidak ada komunikasi efektif antara sesama kita tenaga kesehatan di ruang operasi, ya celaka. Celakanya bukan satu, malah celakanya 12. Lalu, oke. Kunci prinsip dalam surgical safety. Yang pertama, patient identification. Identifikasi pasien. Jangan sampai pasien salah. Nah, pasien salah itu juga celakanya ada 12. Jadi, ini hal-hal dasar. Memang kalau kita perkirakan, ini kok rasa-rasanya tidak mungkin ada kesalahan identitas pasien. Tapi dalam 1 juta, dalam 2 juta kasus selalu pasti ada. Apakah misalnya ini, nah misalnya contoh nih, rumah sakit, ada permainan di dalam rumah sakit, misalnya ada satu orang, misalnya saya nih, ada keluarga saya berobat, ternyata apa namanya, saya misal bekerja di sebuah rumah sakit ibu dan anak. Nah, rumah sakit ibu anak itu yang boleh rawatnya ibu dan anak. Laki-laki boleh usianya pasti di bawah 18 tahun. Nah, saya nih dokter di situ udah 41 tahun. Karena sakit, saya pengen diinfus, dirawat. Pakailah KTP dan BPJS istri saya. Jadi di komputerisnya terdaftar istri saya. Nah, jadi tapi yang dirawatnya saya untuk supaya aturan rumah sakit ibu anaknya berjalan. Nah, saya dirawat di situ. Nah, kalau kita dokter mungkin semuanya ngeh, ini memang udah diatur, ini sebetulnya salah ya toh. Tapi ini contoh. Kalau yang terjadi misalnya ada perawat yang di ruangan paling belakang, dia tidak dikenal orang, nah tiba-tiba dia dirawat di situ, namanya nama istrinya, ya kan?
rupanya dia operasi. Nah, di situ kadang-kadang sering jadi potensi masalah mulai muncul. Jadi datanya tidak terkalibrasi secara baik. Oke. Lalu surgical site marking. Nah, jangan sampai yang marking yang operasi A yang marking B, atau yang operasi A yang marking B tapi si B ini yang memarking tidak di reminding. Nah, jadi harusnya patah tulang di kanan, yang di X di kiri. Akhirnya yang di gips yang di kiri, apalagi kalau yang di apa namanya yang dipasang implan, yang dipasang plat untuk plat and screw-nya di sebelah kanan. Nah, itu bahaya. Lalu ada surgical checklist, apa namanya checklist pembedahan dari sebelum, intraoperatif, setelah operatif, lalu steril teknik, bagaimana teknik steril yang benar, tentang alat-alat, lalu nah ini nih, effective communication, selalu effective communication itu penting sekali. Paling penting karena jangan sampai ada hal yang tidak dipahami dan itu berpotensi jadi masalah. Lalu continuous monitoring. Continuous monitoring ini penting apa namanya untuk melihat kesejahteraan pasien, vital sign dan lain sebagainya. Nah, ini yang saya bilang tadi WHO Surgical Safety Checklist adalah checklist preoperatif. Nah, dia terbukti dengan checklist ini menurunkan mortalitas dan komplikasi bedah secara signifikan. Penggunaan surgical safety checklist dikaitkan dengan penurunan komplikasi di atas 30% dan mortalitas 1,5 sampai 0,8% di studi multinasional hanya dengan checklist aja. Justru apa namanya? Justru kalau kalau ada data yang menyebutkan NEJM, New England Journal Medicine tahun 2024 itu mengeluarkan laporan ternyata dengan checklist itu menurunkan mortalitas 47 pasien. Nah, mortalitas dan komplikasi ya. Jadi dengan checklist itu pasiennya lebih tepat guna. Nah, kalau checklist surgical safety checklist ini yang tadi saya sebutkan ada 19. Nah, kalau checklistnya 19, celakanya baru 12. Jadi 19 checklist utama dalam WHO Surgical Safety Checklist itu meliput apa identitas, prosedur, apa alat ya, alat dan obat, kesiapan alat dan obat, resiko pasien, lalu tentang profilaksis, ya kan? Profilaksis ini berkaitan dengan pemberian antibiotik yang baik. Lalu pasca bedah itu sendiri. Oke. Nah, diagramnya nanti pasti adalah ini sebelum induksi anestesi kita sering sebut sign out, sebelum incision kita sebut time out, sama sebelum pasien keluar OK kita sebutnya sign out. Jadi sign out, time out, sign out. Nah, itu. Jadi ini tiga ini membuat kita lebih awas. Kadang-kadang kan dulu di ruang operasi kita ya, ya kadang-kadang kita yang di operasi ini kan merasa levelnya lebih tinggi. Jadi kita ndak awas. Nah, disitulah begitu kita ndak awas, disitulah baru tanda kutip bahaya sedang mengintai kita. Oke. Lalu dampak implementasi surgical safety checklist. Implementasi yang berhubungan dengan penurunan infeksi luka operasi, surgical site infection, penurunan waktu perawatan karena hasil operasi yang tadi kita bilang outcome-nya lebih bagus, akhirnya rawatannya lebih cepat. Peningkatan kepatuhan tim bedah. Karena apa? Komunikasinya efektif. Lalu yang terakhir ada kepuasan pasien perawatan bedah. Pasti dia lebih puas karena potensi masalah diminimalisir, penggunaan anti nyerinya lebih baik, dan lain sebagainya. Monitoringnya berjalan secara optimal. Prinsip dasar perawatan pasca operasi ini ada beberapa hal. Yang pertama monitoring, evaluasi dan vital sign secara kontinu, secara teratur, lalu manajemen nyeri multimodal. Ingat, nyeri pasca operasi itu penting. Malahan vital sign itu nyeri itu adalah hak asasi manusia. Jadi vital sign sekarang sudah ditambah lagi nyeri. Pasien tidak boleh nyeri. Tidak boleh lagi kita tenaga medis bilang, Ibu, kalau operasi itu pasti nyeri. Dicubit aja nyeri, apalagi dioperasi. Tidak boleh kita menganggap ini normalisasi.
Tidak boleh karena nyeri itu tidak boleh ada. Seminimal mungkin nyeri karena nyeri bagian dari vital sign. Kalau Anda tata laksana nyeri, kalau Anda merawat pasien nyeri, pasien yang masih mengeluh nyeri, maka tujuan tata laksana perawatan Anda itu masih belum efektif. Lalu pencegahan komplikasi tromboemboli. Nah, ini juga penting nih. Apa namanya DVT, deep vein thrombosis, trombosis vena dalam atau emboli paru, pulmonal emboli. Lalu early mobilization dan edukasi pasien. Nah, prinsip dasarnya ada 5. Nah, kalau ngomong early mobilization pasti berhubungan juga nanti kalau di OKA namanya ERAS, Enhanced Recovery After Surgery. ERAS. Jadi ada protokol ERAS untuk membuat semua apa namanya lebih cepat penyembuhannya. ERAS itu apa nanti mungkin kita bahas ya. Oke. Lalu ini intervensi keperawatan post op. Nah, ini saya bilang itulah kita butuh kolaborasi karena tanpa intervensi keperawatan post op juga pasien jadi seperti jumlah halaman kita nih, halaman 12 bisa celaka 12 nih kalau perawat di ruangan tidak melakukan intervensi keperawatan post op. Yang pertama observasi luka operasi, yang kedua tanda vital dan kesadaran, lalu pencegahan infeksi, pencegahan apa namanya delirium dan permasalahan dengan laju pernapasan, lalu asuhan keperawatan komprehensif yang mempercepat pemulihan. Yang pertama, apa kalau kita bahas early mobilization, ternyata mobilisasi dini itu terbukti mempercepat pemulihan, mengurangi pneumonia dan trombosis vena dalam, dan hiperalgesia berkurang. Jadi nyerinya juga berkurang. Jadi ini termasuk target protokol ERAS, Enhancement, Enhanced Recovery After Surgery. Jadi percepatan recovery setelah pemudahan. Dia itu adalah protokol perawatan perioperatif yang berdasarkan evidence base yang dirancang untuk mempercepat pemulihan pasien dan mengurangi respon stres tubuh selama operasi besar. Karena kita tahu operasi itu kan tindakan interventif. Selnya tubuhnya itu mengeluarkan respon stres. Itu kalau kita pelajari secara biokimiawi. Tujuan utama dari ERAS ini adalah untuk mengubah pendekatan tradisional. Kita dulu itu kan biasa puasanya lama, harus istirahat total, menjadi sekarang pendekatan yang lebih aktif dan fisiologis. Jadi early mobilization, early apa namanya, early home care. Jadi dia cepat mobilisasi, lama rawatannya memendek, cepat dia bisa pulang dan dirawat di rumah. Nah, lalu juga kita bahas manajemen nyeri pasca operasi. Ini harus melibatkan pendekatan multimodal di mana bisa digabungkan beberapa agent atau zat NSAID, opioid, termasuk blok saraf regional. Targetnya adalah nyeri minimal, mobilisasi optimal. Jadi dengan manajemen nyeri yang efektif, maka pasiennya nyeri minimal. Tujuan kita untuk RS tadi, early mobilization, bisa berjalan. Dan ini bisa mengurangi risiko delirium dan komplikasi pernapasan. Jadi kalau pasien terlalu banyak mendapat asupan obat anestesia, pasien risiko delirium dan komplikasi pernapasan. Pencegahan pneumonia pasca operasi bisa insentif spirometri ya kan, lalu bisa mobilisasi dini, bisa optimalkan manajemen secret. Jadi tergantung kausatifnya apa. Kalau ada secret maka suction secret itu buat nafas itu airway clear seperti di ATLS kita. Prinsip dasarnya apa? Airway-nya clear. Ditujukan untuk pencegahan komplikasi pernafasan karena kita tahu bahwa pasien yang di rumah sakit selalu sering apa namanya berisiko mengalami pneumonia. Pneumonia itu pada kasus yang berat pasiennya pasti tidak selesai. Biasanya masuk dari pintu depan, keluarnya dari pintu belakang. Apalagi memang pasien bedah yang kondisinya tidak stabil, resiko pneumonia semakin besar. Makanya protokol ERAS kalau dilakukan secara tepat guna pasti jauh lebih baik. Nah, ini pencegahan DVT, trombosis vena dalam, early ambulation, skleroterapi mekanik, profilasis, eh,
Profilaksis farmakologi sesuai risiko. Nah, trombosis vena dalam ini selalu jadi salah satu komplikasi atau risiko pasien yang operasi. Nah, kalau kita ngomong profilaksis eh, farmakologi sesuai risiko, tentunya disesuaikan dengan kondisi DVT-nya itu sendiri. Apakah dia resiko rendah, resiko sedang, atau resiko tinggi. Kalau resiko rendah, biasanya itu cukup dengan mobilisasi dini, tidak perlu obat-obatan. Jadi cukup mobilisasi aja, maka resikonya bisa dihilangkan atau dikurangi secara signifikan sih. Lalu kalau resiko sedang, maka butuh profilaksis farmakologi dosis tunggal. Jadi kalau resiko sedang, suntik satu kali aja bisa. Kalau resiko tinggi, nah ini baru memerlukan profilaksis farmakologi dosis tinggi. Seringkali malahan combine. Combine-nya apa? Kalau obat-obat DVT ini ada yang namanya pengencer darah kayak heparin. Tapi juga ada beberapa level. Ada low molecule weak heparin. Jadi heparin molekul berat berat molekulnya rendah. Ada heparin unfractional heparin. Ada fondaparinux, ada direct oral antikoagulan. Jadi ini tergantung dengan kondisi pasien. Timing pemberian juga disesuaikan. Oke. Lalu komunikasi tim pembedahan pasca operasi. Nah, ini handover aman melalui SBAR. Jadi SBAR ini adalah SBAR ini apa dulu? SBAR itu situation, background, assessment, sama recommendation. Nah, jadi dia kerangka komunikasi yang terstruktur yang digunakan oleh kita ini tim medis, satu tim ya, dokter, perawat, penata anestesi itu kita pakai ini untuk menyampaikan informasi kritis secara tepat, akurat, dan mencegah medical error. Dalam tim pembedahan, biasanya SBAR itu digunakan saat kita handover, saat kita serah terima pasien atau saat melaporkan kondisi darurat di meja operasi. Nah, itulah fungsi dari SBAR ini. Misalnya apa? Ini ada pasien situation, ini ada pasien dok, pasien meja 2 mengalami penurunan saturasi oksigen mendadak hingga 85% saat lukanya ditutup. Ya kan itu situation backgroundnya apa? Ternyata pasien ini adalah laki-laki usia 65 tahun, punya riwayat PPOK, sedang operasi laparoskopi kolesistektomi yang berlangsung 2 jam. Ingat laparoskopi ya, 2 jam. Nah, assessmentnya masalah nih. Apa masalah yang bisa kita analisis? Kemungkinan karena ini laparoskopi ya, ya kan ada influ apa namanya influensi apa gas ke dalam itu saya bisa jadi ini kemungkinan atelektasis atau gangguan ventilasi akibat pneumoperitoneum yang lama 2 jam operasi apa namanya laparoskopi maka R recommendation bisa kita sarankan misalnya lakukan apa namanya evaluasi paru, cek suara nafas kiri kanan atau oksigennya, fraksi oksigennya ditingkatkan. Nah, itulah kenapa pentingnya SBAR karena dia bisa yang pertama menghilangkan ambigu, ya kan, supaya tidak ada itu kalimat ngolar ngidul lagi kritis kita ngomongnya itu tidak terstruktur, itu tidak ada. Lalu meningkatkan kecepatan respon dengan kita komunikasi efektif maka responnya menjadi lebih cepat. Lalu apa namanya budaya keselamatan ini bisa di apa namanya bisa diatur, bisa dicapai budaya keselamatan. Bentar ya, ya lagi apa ada pro saya WA jam 10 selesai. Oke, kita lanjut ya. Nih, pencatatan dan dokumentasi keselamatan. Pencatatan dan dokumentasi keselamatan apa namanya ini penting yang dicatat
apa kan data-data tentunya yang dibutuhkan dan itu krusial. Misalnya vital sign, status luka, lalu kompromi komplikasi, misalnya apa, ada kemungkinan komplikasi apa, laporan adverse event, keterlibatan pasien dan keluarga, edukasi discharge, lalu tanda-tanda bahaya komplikasi, manajemen nyeri di rumah. Nah, saya mau ngasih tahu bahwa pengalaman saya menjelaskan bahwa kalau kita nggak melibatkan pasien dan keluarga dalam tata laksana pengobatan, maka hasilnya pasti tidak optimal. Misalnya ini pasien, misalnya kronik wound ya, pasien luka kronis, luka infeksi, lukanya benyek, terancam amputasi, tapi berhasil kita tata laksana, kita rubah, kita rawat luka di rumah sakit, udah diberi demam, udah bersih, eksudatnya udah nggak ada, apa laju infeksinya udah jauh menurun, leukositnya menurun, CRP-nya menurun, ya kan? Akhirnya tibalah kita pasien dipulangkan. Nah, kalau kita nggak libatkan pasien dan keluarga, apa planning dan protokol di rumah, itu pasti lukanya hancur lagi. Karena biasa selalu ini masalah kayak apa namanya lingkaran setan ini. Jadi di rumahnya nggak dijaga, kadar gulanya naik, rawat lukanya nggak berjalan, maka luka yang sudah kita rawat dan hasilnya bagus itu jadi hancur kembali. Akhirnya masuk rumah sakit. Kita diberi demam lagi nih untuk mencegah amputasi, ya kan? Akhirnya jaringan tipis tinggal tulang. Ujung-ujungnya begitu tulang udah bone expose sudah osteomyelitis, maka ujungnya amputasi juga. Nah, inilah pentingnya keterlibatan pasien dan keluarga dalam apa namanya dalam ekosistem perawatan bedah. Protokol post-op standar, protokol baku meningkatkan outcome sama reduksi variabilitas klinis. Jadi protokol post-op ini harus ada untuk meningkatkan outcome yang lebih baik. Nah, seperti yang tadi di pembukaan itu surgical safety checklist. Surgical safety itu apa namanya satu kesatuan. Jadi protokol itulah yang membantu ujungnya adalah outcome-nya akan jauh lebih baik. Lalu evaluasi outcome pasca operasi, apa namanya penilaian rawat inap, ya kan? Ya pasti ini. Sekarang dengan kondisi akreditasi, akhirnya kita proses pencatatan dan sistemnya jadi lebih baik. 30 kali mortalitas dan morbiditas ini juga harus ada data dan kualitas hidup. Ingat, salah satu kualitas hidup yang dinilai adalah nyeri, nyeri, kemampuan pasien mobilisasi dan lain sebagainya. Tantangan dalam bedah aman. Yang pertama kepatuhan tim, yang kedua sumber daya, yang ketiga standarisasi protokol. Nah, kalau protokol ini dengan ERAS, dengan surgical site checklist WHO diterapkan ini udah pasti bagus. Sumber daya ya cari tentunya tenaganya harus continue improving education. Jadi pendidikan yang terus ditingkatkan secara kontinu untuk meningkatkan kualitas apa namanya kuantitas dari jumlah tenaga kesehatan itu sendiri. Lalu yang paling penting adalah kepatuhan tim. Nah, kadang-kadang ini bagian dari hal krusial pada komunikasi tim yang efektif. Jadi di situ ada dokter, ada perawat, kepala OK, penata anestesi, penata bedah. Kadang-kadang ya menyatukan banyak apa menyatukan banyak kepribadian dalam satu tim itu juga satu masalah itu. Penyakitnya ada aja. Jadi ada yang perawat keras kepala, ada dokter yang juga keras kepala. Dokternya padahal tim perawatnya udah dilatih dengan bagus ini. Pelatihan PPI ya kan, pelatihan infeksi luka operasi, ada standar nih. Dokternya udah diingatin, udah baik-baik diingatin. Dokternya nggak mau tahu. Nah itu juga masalah. Jadi ini kita semua punya peranan sama pentingnya. Gitu ya. Kita semua punya peranan sama pentingnya karena
Jadi tidak ada satu orang yang menganggap diri lebih dewa atau lebih hebat. Enggak. Kita ini adalah tim. Multidisipliner approach. Nah, strategi peningkatan mutu macam mana? Train the trainer, simulation training, continuous improvement. Jadi perbaikan itu harus continuous, harus perbaikan apa namanya kekurangan, peningkatan kualitas itu harus kontinu terus berjalan. Lalu juga ada simulasi training, itu jelas kita semua pas lagi akreditasi rumah sakit, klinik kan sampai disimulasi bagaimana kalau terjadi musibah, gempa atau bencana alam atau kebakaran. Nah, itu penting karena semua orang harus tahu fungsi masing-masing apa yang harus dilakukan, kemana harus berkumpul, apa yang harus disiapkan. Lalu train the trainer. Train the trainer ini orang yang dianggap bagus, terus dilatih, dididik, nanti dia akan bisa melatih timnya yang lain. Jadi kayak MLM, dia terus apa namanya beranak pinak untuk terus mengajarkan satu ekosistem. Nah, surgical checklist. Nah, yang tadi saya bilang checklist apa namanya 19 macam itu. 19 macam checklist dalam apa namanya standarisasi WHO adalah isinya itu adalah yang paling utama identitas pasien, prosedur, kesiapan alat, kesiapan obat, lalu profilaksis, lalu pasca bedah itu sendiri. Nanti kita bahas. Nah, jadi surgical checklist ini penting dimasukkan dalam hal yang apa namanya menjadi sesuatu yang harus dilaksanakan karena apa? Dia ini satu ekosistem yang nanti akan mengurangi surgical error, lalu ujung-ujungnya apa? Kalau errornya jadi nol, komplikasinya bisa ditekan, maka outcome-nya akan jadi lebih baik. Nah, jadi misalnya 19 surgical checklist dari data operasi profilaksis ini meminimalisir surgical error, meminimalisir kemungkinan ada yang terlupa. Nah, jangan sampai kita melakukan operasi laparoskopi, tapi rupanya gas insuflatornya itu habis. Iya sama aja, berarti ini tidak disiapkan dengan baik. Nah, surgical safety checklist. Nah, ada apa nama introduction. Introduction ini apa namanya perkenalan pasien, data ini apa nama operasi apa, masalah apa itu datanya udah ada. Nanti baru ada sign in. Ini sign in ini sebelum pasien dianestesi, lalu nanti segera sebelum insisi ada namanya time out. Nah, di situ dokter bedah semua tim berhenti sejenak untuk mengkonfirmasi. Biasanya ini kalau di tempat saya kita dokter bedah yang ngasih tahu atau bisa perawat yang ngasih tahu. Nanti dokter bedahnya hanya menambah hal-hal yang perlu ditambahkan. Misalnya dari si perawat time outnya ngasih tahu, dok, dari dokter bedah apakah ada hal yang mau disampaikan? Dokter bedahnya ngasih tahu ini pasien misalnya nih apendisitis dengan leukosit di atas 17.000, maka kemungkinan ini adalah leukosit ya apa namanya apendisitis yang perforasi. Maka operasi akan berjalan lebih lama, insisi akan lebih besar dan akan ditemukan pus di dalam sehingga kita harus sama-sama mengawasi untuk bagaimana membersihkan kafum abdomen dengan baik dan pasien ini terancam akan ada infeksi luka operasi nantinya. Jadi sama-sama kita jaga. Itu yang dilihatnya apa aja sampai kalau kasus macam ini profilaksisnya lupa atau tidak tepat. Dikasih profilaksisnya 5 menit sebelum operasi sama aja bohong. Lalu baru sign out. Sign out itu sebelum pasien meninggalkan ruang operasi. Dipastikan lihat jumlah kasa ini itu semua lengkap, tidak ada yang tertinggal, semua checklistnya dapat baru pasiennya keluar. Kondisi sudah stabil. Lalu surgical safety di operating theater. Surgical safety di operating
teater ini penting karena apa? Karena ya namanya aja surgical safety, keamanan pembedahan. Harus ada identifikasi obat yang tepat, harus ada labeling yang tepat. Habis itu bagaimana medication handling. Medication handling ini bagaimana kita apa namanya melakukan handling misalnya dari teknik aseptik dan antiseptik. Lalu ada medication administration, jalur pemberian obat. Lalu ada medication disposal, bagaimana obat-obat yang udah nggak dipakai ini dibuang, ditaruh kemana, yang apa, yang kantong kuning, yang kantong hitam. Nah, itu yang penting. Nah, ada ini kalau di sini ada 10. Jam berapa udah? 8.54. Masih ada waktu kita sedikit sebelum sampai setengah 10 ya mudah-mudahan ya. Ada 10 esensial objektif untuk keamanan pembedahan. Yang pertama adalah timnya akan operasi dengan pasien yang tepat, lokasi yang tepat. Lalu metode yang kedua, metode yang dikenal dapat mencegah bahaya. Habis itu pasiennya harus terproteksi dari sakit. Lalu objektif yang ketiga, tim tim kita ini mengenal dan mempersiapkan diri secara efektif untuk menghadapi kondisi yang mengancam jiwa, berupaya misalnya hilangnya saluran nafas atau fungsi pernafasan, kegagalan dari airway. Lalu yang keempat ini timnya mengenali dan mempersiapkan diri, ya kan, secara efektif untuk menghadapi resiko kehilangan darah. Jadi pada pasien-pasien yang kita udah tahu ini pasti akan berdarah-darah, maka siapkanlah darah. Karena yang paling benar darah ganti dengan darah. Lalu yang kelima, tim kita ini harus menghindari memicu reaksi alergi atau reaksi obat yang merugikan. Yang keenam, tim kita ini secara konsisten menggunakan metode yang dikenal dapat meminimalkan resiko infeksi pada luka operasi, surgical site infection. Yang ketujuh, tim kita ini harus mampu mencegah tertinggalnya instrumen bedah, spons, kasa secara tidak sengaja dalam luka operasi. Nah, itulah checklist-checklist itu yang penting. Makanya sign in, time out, dan sign out, ya kan. Lalu yang kedelapan, tim harus mengamankan dan mengidentifikasi secara akurat semua spesimen bedah. Yang kesembilan, tim berkomunikasi dan bertukar informasi penting tentang pasien secara efektif untuk kelancaran operasi yang aman. Dan yang terakhir yang ke-10, objektif ke-10, rumah sakit dan sistem kesehatan masyarakat akan menetapkan pengawasan rutin terhadap kapasitas bedah, volume, dan hasil pembedahan. Nah, ini dia apa namanya 10 objektif penting pada keamanan pembedahan. Nah, apa namanya ini keamanan pengobatan harus ada barcode scanning. Barcode scanning itu biar tidak salah. Lalu ada rekonsiliasi obat. Jadi harus membandingkan obat-obatan yang sedang dikonsumsi pasien dengan obat-obatan yang diresepkan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan setiap perbedaan. Jangan sampai yang diresepkan beda, ya yang apa namanya yang keluarnya beda, itu masalah. Ya toh? Jadi ini keamanan dari sisi obat, ada barcode-nya, ada medical rekonsiliasi medis untuk dicocokkan. Lalu ini tim komunikasi tim, harus ada koordinasi dan kolaborasi, lalu harus ada peran dan tanggung jawab yang jelas setiap kita masing-masing. Ya kan, jangan sampai dokter bedah pun mikir untuk gimana sih apa kainnya harus cukup, ini harus itu. Termasuk nanti nggak mungkin penata bedah berapa namanya dikasih tugas untuk menjadi sirkuler, sedangkan dia sedang steril. Lalu closed loop communication, komunikasi loop tertutup. Nah, komunikasi loop tertutup ini adalah kalau di sini disebutkan mengadopsi pendekatan komunikasi tertutup di mana informasi yang dibagikan, diakui dan dikonfirmasi membantu meminimalkan potensi kesalahpahaman.
Lalu share mental model. Apa namanya? Ini penting untuk membangun pemahaman bersama tentang prosedur pembedahan, status pasien dan potensi tantangan di antara anggota tim yang akan mendorong pendekatan kolaboratif dan proaktif terhadap perawatan pasien. Lalu yang terakhir ini efektif feedback, umpan balik dan debriefing yang efektif. Jadi feedback ini dan penanganan rutin memungkinkan untuk mengidentifikasi area yang penting ditingkatkan berbagai praktik terbaik dan menumbuhkan budaya pembelajaran berkelanjutan dan keselamatan pasien. Ujungnya tetap patient safety. Nah, ini komunikasi strategis yang efektif. Yang pertama, terapkan peran dan tanggung jawab yang jelas. Yang kedua, praktikkan komunikasi tertutup. Yang ketiga, promosikan ini apa? Tim briefing, pengarahan dan peninjauan tim. Tim briefing dan debriefing. Lalu ini apa? Encourage, mendorong komunikasi asertif dan yang terakhir adalah menggunakan alat komunikasi yang terstandarisasi. Ya kan, alat komunikasinya harus terstandarisasi. Oke, nah ini dia. The most important thing in communication is to hear what is not being said. Hal paling penting dalam komunikasi adalah mendengarkan hal yang tidak disampaikan. Nah, itu jadi kita harus juga menganalisa yang nggak disampaikan karena apa namanya ini jadi penting supaya jangan ada hal yang ambigu. Nah, ini resolusi konflik. Resolusi konflik ini hubungannya dalam, oke, sorry, kita lagi puasa, tapi kita tetap semangat. Nah, resolusi konflik ini penting karena kita dalam membangun komunikasi tim yang efektif. Ingat, surgical safety checklist itu apa namanya terdiri dari beberapa hal dan komunikasi efektif dan tepat guna antara tim itu memiliki salah satu peran yang terpenting supaya outcome pasien berjalan baik, supaya meminimalisir medical error, human error. Yang pertama ini identifikasi sumber konflik. Nah, jadi kalau kita mau memperbaiki konflik, maka harus tahu dulu nih sumber konfliknya apa. Sumber konfliknya, dokter bedahnya keras kepala. Nah, kalau dokter bedah keras kepala udah tahu nih kenapa ini kacau, dokter bedahnya nggak bisa dibilang. Nah, kita kan punya tim. Ada kepala oka yang pendekatan. Kepala oka kagak digubris, naik lagi ke atas. Kalau perlu ke wakil direktur pelayanan medik, karena ini berpotensi masalah. Lalu mempromosikan komunikasi terbuka. Lalu apa ini active listening, memanfaatkan atau apa namanya mendengarkan secara aktif. Lalu fokus pada tujuan bersama dan bagaimana menerapkan strategi resolusi konflik ini. Oke, jadi intinya ini kalau ada masalah maka kita harus identifikasi dan tentukan tata laksananya apa supaya masalah ini hilang, supaya komunikasi ini bisa berjalan. Oke, lalu ini pelaporan dan pembelajaran dari insiden. Kalau dari sini ada 6 hal penting dalam pelaporan insiden ataupun pembelajaran dari insiden. Yang pertama, membangun pelaporan insiden eh, sistem pelaporan insiden yang kuat dan mendorong lingkungan yang baik. Nah, jadi maksudnya adalah sistem pelaporannya harus baik, ada dokumentasi, ada analisa kejadian, ada kejadian nyaris celaka, ini yang harus disampaikan. Lalu yang kedua adalah mempromosikan culture of safety and transparency.
budaya keselamatan dan transparansi. Yang ketiga, menganalisa dan mengidentifikasi laporan insiden. Oke, dan melihat trennya. Misalnya sering kejadian hampir celaka itu mau dioperasi di kanan ternyata masalahnya di kiri. Nah, berarti ada tren ini. Berarti yang salah apa ini? Biasanya di side marking. Nah, maka kalau tren yang banyak salah itu di side marking, maka sistem side marking ini harus lebih di lebih dikritisi, lebih dibuat lebih disiplin. Lalu yang keempat, implementasi evidence-based safety protocol, menerapkan protokol keselamatan berdasarkan bukti evidence based. Lalu yang kelima, memberikan apa namanya umpan balik dan edukasi secara berkala. Dan yang terakhir adalah berkolaborasi dengan badan pengatur dan industri. Jadi berkolaborasi dengan badan yang mengatur urusan ini semua karena ya seperti tadi begitu kita kalau di sini nih identifikasi source of conflict, masalahnya apa diidentifikasi. Jadi kalau kita kolaborasi dengan regulator, maka ini bisa kita perbaiki secara mudah. Oke, lalu ini preventing cervical site infection, pencegahan infeksi luka operasi, pencegahan infeksi daerah operasi. Lihat, infeksi luka operasi, ILO atau infeksi daerah operasi, IDO atau surgical site infection ini bisa menjadi komplikasi yang serius. Lalu bisa meningkatkan masa lama rawatan. Begitu pasien lama dirawat, maka komplikasi yang lainnya pasti akan ngikut HAP, apa namanya hospitalis acquired pneumonia, pneumonia yang didapat selama di rumah sakit. Nah, ini hal-hal yang bisa larinya kemana-mana. Makanya cegah jangan sampai terjadi surgical site infection. Kalau dari data ini lihat 50% lebih penyebabnya Staphylococcus aureus. Biarpun ada yang lain, ada E. coli, ada Pseudomonas dan lain-lain. Jadi ini bisa jadi data untuk kita dalam penggunaan antibiotik yang tepat guna. Tapi ingat, sekarang yang udah ada tim PPI, apa namanya pencegahan dan penanggulangan infeksi, maka biasanya ada tim mikrobiologi klinik juga yang mengeluarkan apa studi tentang antibiotik yang cocok di tempat pelayanan kesehatan tersebut. Kuncinya adalah apa namanya human error, ya kan? Ini tantangan, kunci dari tantangan ini, ya ada human error, ada komunikasi yang tidak baik, ada kegagalan dari alat-alat. Kalau kegagalan alat, misalnya nih, mesin router tidak hidup atau ventilasinya tidak hidup, nah itu jadi masalah. Lalu ada distraksi dan interupsi, lalu ada training dan supervisi yang tidak cukup. Oke, jadi train train the trainernya tidak berjalan. Nah, ujung-ujungnya, sorry, ujung-ujungnya bagaimana mengimprove, bagaimana meningkatkan patient safety dalam ruang operasi. Nah, best practice-nya ini, rekam medik elektronik. Rekam medik elektronik pentingnya apa? Karena dengan rekam medik elektronik kita jadi tahu datanya menjadi lengkap. Dari sejarah pengobatan, obat yang dipunya, riwayat pengobatan, dan lain-lain akan ada di rekam medik elektronik. Lalu penggunaan smart surgical devices. Smart surgical devices ini bisa pakai AI, bisa pakai apa namanya, bisa pakai robotik, bisa pakai laparoskopik dan lain-lain. Laporan terbaru menyebutkan di Amerika itu sudah berhasil dilakukan robotik surgery, tapi bukan dengan orang nih, yang operasi robot pada kasus
Laparoskopi kolesisektomi. Kantong empedunya diangkat. Jadi mesin robot ini dikasih apa namanya gambaran bagaimana 10.000 kasus laparoskopi kolesisektomi dilakukan. Ada 10.000 video dimasukin situ, akhirnya robotnya paham cara ngerjainnya begini dan itu sudah sukses. Nanti mungkin 5-10 tahun lagi makin maju untuk robotic surgery. Ada real time patient monitoring, lalu yang terakhir, sistem pendistribusian obat otomatis. Nah, sistem pendistribusian obat otomatis ini juga penting. Kalau di rumah-rumah sakit besar itu sudah jelas apa namanya ada sistemnya. Nah, ini dia robotic surgical assistant. Nah, penggunaan teknologi-teknologi dalam surgical safety. Nah, jadi hari ini surgical safety itu makin bisa dicapai, makin baik. Ya karena apa? Karena teknologinya udah berubah. Teknologi makin canggih, makin maju. Oke, penggunaan robotik, apa namanya, penggunaan minimal invasive surgery sehingga lama rawatan lebih pendek, komplikasi lebih 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 kecil kemungkinan terjadi. Nah, lalu yang terakhir continuous improvement, pembenahan secara berkelanjutan dan ini penting sekali. Jadi kita dalam membangun tim itu selalu ada kelemahan-kelemahan, selalu ada kekurangan-kekurangan, tapi jalankan peningkatan yang berkelanjutan supaya semua kelemahan, semua kekurangan ini bisa terus diperbaiki dan dikoreksi. Nah, lalu kita beralih ke yang berikutnya tentang komplikasi bedah. Apa itu komplikasi bedah? Komplikasi bedah itu adalah seluruh kejadian, seluruh kecacatan, seluruh penyakit, seluruh apa namanya keadaan patologis yang muncul akibat dari pembedahan. Ya kan? Kalau tidak ada pembedahan maka bukan komplikasi bedah. Jadi seperti luka ulkus diabetikum. Kalau ada ulkus tapi pasiennya kagak terbukti diabetes, maka itu bukan ulkus diabetikum. Yang pertama adalah infeksi luka operasi, ILO. Yang kedua gagal penyembuhan luka, lalu yang ketiga pneumonia, lalu DVT, ya kan, deep vein thrombosis, trombosis vena dalam atau PE, pulmonal emboli, emboli paru, lalu ketoasidosis, ini pada pasien-pasien yang diabetes ini. Lalu ada SIAD, sindrom ah, sindrom inappropriate antidiuretic hormone atau apa ini POCD. POCD itu postoperatif cognitive dysfunction. Jadi lebih ke kognitif ke sistem saraf ini. Eh, jadi komplikasi bedah itu ada komplikasi vaskular atau pembuluh darah. Itu misalnya DVT atau emboli paru. Lalu ada komplikasi endokrin atau hormon. Itu kayak SIAD. Lalu ada komplikasi neurologis. Itu POCD. Faktor resiko komplikasinya apa? Usia lanjut. Itu makin lanjut usia, maka kemungkinan munculnya makin tinggi. Gemuk, ada komorbid, ada masalah metabolik, nutrisi buruk, obesitas nih, lalu durasi operasi panjang. Nah, evidence based preoperative care, standar ERAS. Nah, standar ERAS. Kembali lagi, enhance recovery after surgery. Jadi mobilisasi dini untuk penyembuhan yang lebih cepat. Prehabilitationnya apa? Turunkan risiko komplikasi. Nanti ada dibahas bagaimana cara menurunkan risiko komplikasi. Lalu yang ketiga, optimalkan kondisi medis sebelum operasi. Jadi ini sering, kalau anestesi ini sering sekali diingatkan ini. Optimalisasi keadaan umum pasien sebelum operasi. Semua diperbaiki yang bisa diperbaiki. Nah ini tadi prehabilitation. Rehabilitation itu sebetulnya kalau kalau rehabilitation kan setelah operasi biasa ada rehabilitasi. Rehabilitasi. Tapi kalau sebelumnya namanya prehabilitation.
Caranya macam mana? Latihan berjalan minimal 7.500 langkah satu hari. Ternyata laporannya menyebutkan terjadi resiko komplikasi yang menurun antara 45 sampai 50% kalau pasien prehabilitasi. Pasien ini latih berjalan minimal 7.500 langkah per hari. Dan juga tidak lupa harus dioptimalkan nutrisi sama konsultasi fisioterapi. Oke, karena fisioterapi biasa bisa mempersiapkan. Misalnya ini, pasien yang akan dilakukan amputasi, konsultasi fisioterapi dia untuk mempersiapkan apa namanya hal-hal yang harus diketahui oleh pasien, planning untuk ke depan, penyiapan apa namanya penyiapan kaki palsu atau tangan palsu. Lalu profilaksis tepat waktu, antibiotik profilaksis tepat waktu. Antibiotik profilaksis tepat waktu itu penting sekali untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, selain juga teknik aseptik yang ketat. Sebentar. Nah, antibiotik profilaksis tepat waktu kapan harus diberikan? Diberikannya adalah setidaknya 1 jam sebelum operasi sudah diberikan. Ini supaya didapatkan saat operasi sedang sudah ke level yang dalam. Oke, tapi ada pasien-pasien tertentu yang sediaan lepas lambat. Nah, sediaan lepas lambat itu maka bisa diberikannya bisa sampai 2 jam. Contohnya misalnya vancomycin. Vancomycin itu bisa dilakukan 2 jam sebelum operasi karena dia te- terlepasnya secara lambat. Lalu pencegahan komplikasi pernapasan adalah mobilisasi dini sama spirometri. Pencegahan komplikasi kardiovaskular. Pencegahan komplikasi kardiovaskular adalah dengan kontrol tekanan darah, manajemen gula darah, sama profilaksis deep vein thrombosis. Deep vein thrombosis itu DVT. Oke. Jadi yang saya bilang tadi ada heparin fraksion unfraksional, ada low molecule heparin. Nah, ini bisa jadi profilaksis untuk DVT. Lalu monitoring intensif, closed loop monitoring vital sign sama EWS, early warning score. Nah, sebetulnya ini adalah dua konsep penting dalam manajemen pasien, terutama untuk mendeteksi dini perburukan kondisi pasien. Kayak ada scoring, ya kan? Ada closed loop monitoring vital sign. Namanya aja vital sign yang dimonitoring secara closed loop, secara lebih lebih intensif. Lalu ada EWS, Early Warning Score. Jadi kalau closed loop monitoring ini sebuah sistem pemantauan pasien yang terintegrasi dan berkelanjutan. Tapi hari ini kan jadi lebih gampang karena ruang operasi itu kan sudah apa namanya MOT, Modular Operating Theater. Datanya bisa apa namanya tersampaikan secara menyeluruh. Jadi dalam closed loop monitoring vital sign ini data tanda vital itu kan tensi, nadi, RR, suhu, apalagi saturasi ini dikumpulkan secara otomatis dan kontinu, terus-menerus. Kemudian dianalisis dan hasilnya langsung digunakan untuk menyesuaikan terapi atau memicu respon klinis tanpa jeda waktu yang lama. Jadi dia harus ada siklusnya itu monitor, ya kan? Dia akan memonitoring semua, lalu analisa, lalu yang ketiga adalah intervensi atau feedback, yang keempat adalah evaluasi. Oke, nah kalau EWS, nah ini sebuah scoring atau sistem penilaian fisiologis, ya kan? Alat-alat scoring yang digunakan oleh tenaga kesehatan di luar perawatan intensif. Biasanya ini bisa di IGD, bisa di
bisa di ruang rawat biasa untuk mengidentifikasi pasien yang berisiko mengalami perburukan kondisi secara dini. Sistem EWS ini bekerja dengan memberikan nilai atau skor pada setiap pengukuran tanda vital pasien. Setiap parameter fisiologis diukur diberi skor berdasarkan seberapa jauh nilainya menyimpang dari rentang normal. Nah, parameternya apa aja? Respiratory rate, saturasi oksigen, suhu tubuh, tekanan darah sistolik, denyut nadi, sama tingkat kesadaran. Tapi tingkat kesadarannya kita tidak hitung GCS, hanya AFU aja. Alert, voice, pain, unrespond. Nah, cara kerja EWS gimana? Kalau skor normalnya nol. Kalau skor meninggi, setiap penyimpangan akan menambah skor satu, 2, atau 3 tergantung pada tingkat keparahan. Total skor, semua skornya dijumlahkan. Itu dia, oke? Nah, kalau manajemen nyeri yang tepat, lihat seperti yang dibahas tadi, multimodal analgesi tambah blok regional. Nah, protokol ERAS, Enhanced Recovery After Surgery, Food Intake cepat pasca operasi. Jadi tidak ada lagi yang namanya puasa berlama-lama, lalu mobilisasi 6 jam post operatif. Nah, peran tim multidisipliner. Nah, ini dia bedah, anestesi, keperawatan, fisioterapi, lalu reduksi readmission, follow up post discharge aktif, karena supaya bisa ada pengawasan yang baik, jangan sampai pasien yang setelah operasi pulang dia readmisi, dirawat kembali, discharge post discharge-nya tidak berjalan. Nah, lalu ini emergensi di ruang operasi. Yang pertama, hemorrhage tak terduga, anafilaktik, cardiac arrest, kegagalan pernapasan. Kalau apa namanya, kalau hemorragik perdarahan, maka identifikasi dini dari mana pusatnya, lalu masif transfusion protokol. Ingat, operasi yang berpotensi perdarahan, berdarah-darah, siapkan darah karena darah ganti dengan darah. Lalu kalau anafilaktik seperti biasa, bebaskan airway dan pemberian epinefrin. Kalau kardia arrest, nah, pelaksana ACLS nih, kardia arrest berarti henti jantung, maka kita resusitasi. Kalau tension pneumotorak, needle dekompresi. Nah, kalau misalnya lo keracunan anestesi lokal, maka intralipid rescue. Intralipid rescue ini maksudnya apa? Dia ini terapi penyelamatan menggunakan emulsi lemak intravena. Biasanya sih dia 20%. Untuk mengatasi toxic systemic anestesi lokal atau lokal anestesi systemic toxicity. Sebuah komplikasi yang mengancam jiwa akibat overdosis anestesi lokal seperti misalnya bupivakain. Indikasinya kalau apa namanya, kolap kardiovaskular, terjadi toksisitas susunan saraf pusat, misalnya pasiennya kejang atau penurunan kesadaran yang tidak membaik dengan terapi lini perdana. Mekanisme kerja intralipid rescue ini membuat perangkap lipid infus emulsi lemak ini menciptakan fase lipid yang luas dalam plasma darah. Jadi dia sebetulnya menahan kalium, menahan kalium. Jadi dengan menahan kalium, jadi tidak ada apa namanya, aktivitas berlebihan dari otot. Jadi kalau ada pasien dengan tanda toksisitas anestesi lokal, ya kan, maka apa yang harus kita buat? Yang pertama, stop pemberian anestesi lokalnya. Yang kedua, kelola jalan nafas dan lakukan kardiak pulmonar resusitasi. Kalau memang henti jantung, pokoknya buat airway clear. Kalau henti jantung, maka pompa. Lalu bolus intralipid yang tadi saya bilang 20%. Secepatnya jika pasien tidak responsif, konsultasi dengan pusat informasi racun atau intensivis. Oke, lalu ini malignan hipertermi. Nah, malignan hipertermi ini dikasih apa? Dantrolon. Dantrolon ini obat yang menjadi satu-satunya antidot yang spesifik untuk mengatasi malignan hipertermi. Nggak ada obat yang lain. Jadi cara kerja dia adalah dia menahan pasokan kalsium.
Jadi dantrolen ini tidak mempengaruhi kadar kalsium di otot jantung, tapi cara kerjanya adalah bentar, bentar, bentar. Menghambat pelepasan ion kalsium dari dalam sel otot rangka, sehingga pasiennya nggak menggigil berlebihan lagi. Nah, ini tujuan preoperatif assessment. Identifikasi resiko tinggi komplikasi, ya, lalu optimasi medis sebelum pembedahan, lalu menentukan tempat rawat pasca operasi. Elemen asesmennya apa? Ada riwayat medis, ada pemeriksaan fisik, ada lab dan imaging. Lalu tools resikonya ada tiga nih. RCRI atau Revised Cardiac Risk Index, ada ASA score, ada Frailty score. Nah, kalau Revised Cardiac Risk Index ada faktor risiko kardiak dan risiko komplikasi. Nah, RCRI ini alat prediksi yang paling luas digunakan untuk memperkirakan risiko komplikasi jantung mayor. Apa itu risiko komplikasi jantung mayor? Infark miokard, udem paru, atau bahkan henti jantung. Jadi ini pada pasien-pasien yang menjalani operasi non jantung. 6 faktor resiko independen yang dinilai. Masing-masing diberi nilai satu nih. Riwayat penyakit jantung iskemik, riwayat gagal jantung kongestif, riwayat penyakit cerebrovaskular, misalnya stroke atau TIA, transient ischemic attack. Lalu yang keempat, diabetes mellitus. Yang kelima, kreatinin serum di atas 2. Yang keenam, terakhir, tindakan bedah berisiko tinggi. Misalnya intraperitoneal, intratorakal, atau supratinguinal vaskular. Jadi skor 0 dari RCRI ini risiko rendah, skor 1 risiko sedang, skor 2 tinggi, skor di atas 3 atau 3 risiko sangat tinggi. Nah, kalau asas skor ini biasanya anestesi ini. American Society of Anesthesia. Skor ini penilaian subjektif oleh ahli anestesi untuk menilai kebugaran fisik pasien secara keseluruhan sebelum operasi. Skor ini tidak secara spesifik memprediksi resiko operasi, melainkan menggambarkan status fisiologi pasien. Jadi ada asas 1, 2, 3, pasiennya sehat normal, atau pasiennya dengan penyakit sistemik ringan, atau dari penyakit sistemik berat mengganggu aktivitas, atau pasien dengan penyakit sistemik berat yang mengancam jiwa setiap saat. Atau asal 6, pasien yang dinyatakan mati batang otak organ diambil untuk donor. Lalu ada lagi, frailty score yang ke terakhir. Frailty score sebetulnya frailty ini apa? Adalah sindrom biologis berupa penurunan cadangan fisiologis dan resistensi terhadap stresor. Pada pasien bedah, frailty merupakan prediktor yang lebih kuat untuk menilai hasil untuk lebih kuat untuk hasil buruk pasca operasi. Seperti lama rawat inap, komplikasi dan kematian dibandingkan usia kronologis saja. Ada beberapa cara mengukur frailty score. Yang paling praktis adalah model frailty phenotype. Frailty kriteria. Dia nilainya 5 komponen. Satu, penurunan berat badan. Kedua, kelelahan. Ketiga, aktivitas fisik rendah. Keempat, butuh waktu berjalan lambat. Kekuatan genggam tangan yang lemah. Jadi interpretasinya ada tiga nih. Non-frail, pre-frail, sama frail. Lalu target optimization adalah yang pertama kontrol gula darah, yang kedua nutrisi, yang ketiga smoking cessation, ya kan, supaya pasien lebih optimal harus stop merokok. Strong for surgery inisiatif, checklist pre-op untuk memanage nutrisi, gula darah, medication, obat-obatan ya, sama smoking cessation tadi. Lalu eras pre-op ada prehabilitation ya 7.500 langkah, ada karbohidrat loading. Lalu ada psychological assessment, ini untuk mengassessment manajemen manajerial dari stres. Lalu communication and consent, share decision making. Nah, sintesis apa namanya, berarti ini semua apa, kesimpulan dari semua ini adalah kita harus dari ekosistem ini terjadi dari sebelum operasi, preoperatif, sebelum operatif sampai ke recovery room. Ini semua adalah rantai keselamatan pasien yang saling berhubungan, yang saling berkaitan, yang saling menjaga outcome-nya yang baik. Take home message adalah evidence based. Semuanya harus berdasarkan evidence based.
harus ada standarisasi, dan yang tidak kalah pentingnya adalah teamwork. Jadi multidisipliner approach. Penutup, keselamatan pasien adalah inti perioperatif. Keselamatan pasien adalah inti dari perioperatif care. Lalu untuk outcome yang optimal, pastikan checklist dan standarisasinya berjalan. Untuk outcome yang lebih baik, pastikan semuanya berdasarkan evidence-based care. Untuk outcome yang lebih aman, bila resiko diminimalkan, resikonya minimalkan. Oke, terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan.